Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan dibuka surah 5 ayat ke-90. Surah 5 Al-Maidah ayat ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Innama sungguh hanyalah al-khamru khamr wal maisir dan judi wal ansab dan berkurban untuk berhala wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah ridsun kotor min amalis syaitan dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu maka jauhilah dia perbuatan itu. Yang kotor itu jauhi. La'allakum agar kalian tuflihun beruntung. Ayat ke-91. Innama sesungguhnya sungguh hanyalah yuridu syaitan bermaksud ayyuqi'a menimbulkan bainakum di antara kalian al-adawah permusuhan wal baghdha dan kebencian fil khamri di dalam khamr wal maisir dan judi. Wa yasuddakum dan dia menghalang-halangi kalian ang zikrillah dari zikir kepada Allah wa anis shalah dan dari shalah. Fahal antum muntahun maka tidakkah kalian mau berhenti? Surah Al-Maidah ayat ke-90. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr segala yang memabukkan disebut khamr. Berarti tidak hanya minuman keras, termasuk yang dihisap, lem ya. Suka di sini ngelem. Itu juga termasuk khamr. Wal maisir judi. Kemudian berkurban untuk berhala, ansab. Dan mengguni nasib dengan anak panah. Itu ridsun kotor. Min amali syaitan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhi perbuatan itu agar kalian beruntung. Tidak rugi di dunia ataupun di akhirat. 4 perbuatan ini termasuk dosa besar. Dan larangannya sangat tegas sekali. Di sini diawali dengan kata innama. Di dalam bahasa Arab
Jadi dalam bahasa Arab innama itu untuk membatasi. Ya. Makanya terjemahnya sungguh hanya. Jadi tidak ada yang lain lagi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pada sifat keempat perbuatan ini kecuali ridsun, kotor. Termasuk perbuatan setan. Nah, itu ya. Jadi diawali dengan kata innama. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan larangannya itu sangat tegas. Termasuk rijsun, kotor. Itu di dalam Al-Quran, rijsun itu untuk menyifati perkara yang sangat buruk. Itu dalam Al-Quran. Dengan kata rijsun. Diterjemahkannya ada yang mengatakan najis, ada juga yang mengatakan kotor. Saya mengambil pendapat kotor. Seperti Bapak, Ibu semuanya di surah 22 ayat 30. Di situ berhala disebut rijsun. Surah 22 ayat ke-30. Fajtanibu rijsa minal ausan. Jauhi berhala-berhala yang kotor. Sekali lagi ini untuk menyifati perkara-perkara yang sangat buruk. Kekafiran disebut rijsun. Itu di surah At-Taubah ayat 126. Terus makanan-makanan yang haram dimakan juga disebut rijsun. Itu di surah Al-An'am dan sebagainya. Jadi kalau perbuatan sudah dikatakan rijsun berarti sudah sangat buruk di sisi Allah. Kemudian yang berikutnya min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Kalau suatu perbuatan sudah dikaitkan dengan setan, berarti perbuatan itu sudah sangat buruk. Sedangkan setan tidak berbuat kecuali keburukan. Setan itu musuh. Kalau musuh menginginkan lawannya itu hancur. Makanya setan terus mengajak, berusaha supaya orang-orang beriman, supaya manusia semuanya tersesat, menjadi ahli neraka. Itu hadirin. Jadi sangat buruk sekali ini perbuatan dikaitkan dengan setan. Masih mending misalnya min amali domba misalnya. Termasuk perbuatan domba itu masih mending. Kalau min amali syaitan sudah berat. Kemudian berikutnya ada kalimat fajtanibu, jauhi. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ini larangan itu sangat tegas sekali. Seperti zina, larangannya itu wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina, apalagi melakukannya. Itu ya. Seperti di pom bensin ada bacaan dilarang merokok. Ada yang membakar sampah bukan ngerokok, apalagi bakar sampah. Merokok saja dilarang. Nah itu, jadi diambil hukum yang paling ringan, yang lebih beratnya apalagi. Nah itu ya. Kemudian di ujung ayat ke-90, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kalau menjauhi 4 perkara tadi, insya Allah bahagia di dunia, bahagia nanti di akhirat. Baik. Kita akan bahas dulu yang pertama, al-khomru, khomer. Khomer itu asalnya khusus untuk perasan anggur. Perasan anggur untuk dibikin minuman yang memabukkan. Nah itu ya. Khomer. Tapi akhirnya kata khomer ini untuk semua yang memabukkan. Jadi tidak hanya perasan anggur. Untuk semua yang memabukkan disebut khomer.
Jadi tidak hanya yang diminum, yang disuntikan, yang dihisap, itu namanya khamr. Semua yang memabukkan. Khamr di dalam hadis disebutkan ma khamaro al-aql. Apa saja yang menutupi akal. Khamaro, menutupi. Jadi khamar itu menutupi akal. Nah, ada di dalam bahasa Arab khimar. Apa khimar? Kalau keledai mah ha ya, kalau pakai kho kerudung. Kerudung. Kalau keledai pakai huruf H. Himar. Kenapa kerudung disebut khimar dalam bahasa Arab diambil dari kata khomaro, menutupi. Menutupi apa? Rambut. Sebutlah khimar. Kalau keledai sekali lagi bukan kho, bunyi H. Makanya bahasa Arab itu harus pas. Ada makhraj. Khimar kerudung, himar keledai. Jadi jangan begini, beli himar ukuran XL, lihat orang Arab. Ya. Jadi segala yang menutupi akal itu disebut khamr. Dulu khamr bisa dibikin dari anggur, kurma, madu, gandum. Kalau sekarang dari beras ya. Itu bisa dibikin khamr. Nah, Ibu Bapak nih surah Al-Maidah ayat ke-90 ini tahap terakhir pengharaman khamr. Asalnya mah boleh ya. Jadi yang namanya khamr, minuman yang memabukkan dulu di zaman jahiliyah itu minuman seperti kita minum teh. Minuman sehari-hari. Ya. Jadi Allah menginformasikan di dalam Al-Quran, ini yang pertama nih ya, tahapan pengharaman khamr. Menginformasikan di dalam Al-Quran nih Pak ya, bahwa ada minuman yang memabukkan. Di surah 16 ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 16 ayat ke-67. Wa min thamaratin nakhil, dan dari buah-buahan kurma, wal a'nab, dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, kalian bisa menjadikan dari buah kurma dan anggur itu sakaro, minuman yang memabukkan. Sakar itu artinya memabukkan. Nah, mabuk ya, sakar, mabuk. Jangan bunyi kalau syakar. Kalau syakar artinya bersyukur, syakaro. Sakar, mabuk. Tattakhizuna minhu sakaro. Kalian menjadikan dari kurma dan anggur minuman yang memabukkan, sakaro. Istilah sekarang mah sakau. Karena warnanya putih disebut putau. Itu ya. Pasnya apa ya? Sakaron. Jadi ini dulu memang boleh Pak. Ya. Khamr itu memang boleh dulu. Kemudian ayat berikutnya. Selain sakaron, warizkon hasanan. Ada rezeki yang baik. Dari kurma dan anggur itu bisa dibikin berbagai macam makanan. Kalau sekarang misalnya dibikin wajit kurma dan sebagainya. Dijual dapat untung, itu rezeki. Diinfakkan dapat keuntungan untuk nanti di akhirat, itu juga rezeki. Inna fi dzalika laayah. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda kekuasaan Allah liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal. Nah, kemudian hadirin nih, kan boleh ya. Jadi pada saat itu para sahabatnya orang-orang muslimin minum khamr. Mana ada madorot. Akibat dari khamr itu teh. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hukum khamr. Ini sebenarnya hukum khamr itu bagaimana? Yang kedua,
turun surah Al-Baqarah ayat 219. Tahap kedua nih. Surah Al-Baqarah 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dan judi. Nah, ini ditambah nih, ada judi, maisir. Sebenarnya bagaimana ini hukum khamr dan judi? Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada para sahabat yang bertanya, fihima itsmun kabir, pada keduanya ada dosa besar. Jadi minum khamr dan berjudi termasuk dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi walaupun dosa masih ada manfaatnya. Apa manfaat khamr? Kalau musim dingin katanya itu untuk menghangatkan tubuh. Ya, musim dingin. Sekarang mah kalau dingin Pak, makan rujak we sing lada Pak. Haneut. Nah, itu. Ya. Dulu begitu. Sekarang juga begitu Pak ya, di negara-negara sana Pak. Sekarang apa manfaat judi? Apa manfaat judi? Yang menang akhirnya menghancur juga. Silaturahmi, ngumpul, bukan Pak ya. Manfaat judi apa? Kalau dulu Bapak nih, orang-orang jahiliyah nih, kalau mau bersedekah, berinfak, ngumpul misalnya 10 orang. Terus dibikin nomor untuk diundi. Diambil misalnya 7 orang, yang 3 orang gak kebagian. Terus dikocok. Mereka bayar, dikocok, kemudian yang tidak dapat Pak nggak kebagian Pak ya, yang tidak dapat nomor kan ada 3 misalnya, si uang itu dibelikan binatang ternak, unta atau apa, lalu dibagikan untuk fakir miskin itu Pak. Ada juga yang mengatakan ngumpul Pak 10 orang misalnya, dibikin angka dari 1 sampai 9, kemudian yang tidak kebagian nomor setelah dikocok beli unta, lalu disembeli, kemudian dibagi-bagi, yang nomor 1 paling besar dagingnya, yang kedua lebih kecil sampai nomor 9 paling kecil. Kemudian si daging itu dibagikan ke fakir miskin. Nah, berarti ada manfaatnya. Siapa yang merasakan manfaatnya? Fakir miskin dapat daging. Itu saja sudah termasuk judi, apalagi dikonsumsi sendiri. Dulu ada apa? SDSB, ya, Porkas. Ada manfaatnya? Ada untuk urusan olahraga, tapi itu termasuk judi. Nah, itu Pak ya. Kemudian kembali ke Al-Quran. Wa itsmuhuma akbar. Dosa keduanya lebih besar min naf'ihima, daripada manfaatnya. Itu. Setelah turun surah ini, pada saat itu Bapak ya, orang-orang muslimin ada yang tidak minum karena termasuk dosa besar, tapi masih ada yang minum. Karena apa? Ada manfaatnya. Jadi masih ada yang minum. Nah, ada kisah, ada sahabat mengundang sahabat-sahabat lain untuk makan-makan. Di situ ada disediakan khamr, minum. Tiba waktu sholat maghrib, mereka sholat, yang jadi imam tuh minum dulu. Pas baca surat Al-Kafirun. Pak belit Pak, bukan susah mencari lakum dinukum Pak, muter wenya neangan lakum dinukum, bukan itu. Di ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. La terlewat. Huruf la-nya terlewat. Jadi a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Tuh kan fatal Pak salahnya. Akhirnya para sahabat datang lagi kepada Nabi,
bertanya lagi tentang hukum khomer. Ini tuh sebenarnya bagaimana hukum khomer? Ini imam nepi ka ngacokil. Nah, akhirnya turun surat An-Nisa ayat 43. Ini tahap ketiga ya. Surah An-Nisa ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. La taqrabus shalah. Janganlah kalian mendekati salat. Wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui, menyadari apa yang kalian ucapkan. Jangan dekat-dekat salat dalam keadaan mabuk. Nah, setelah turun ayat ini banyak yang berhenti, Pak. Kan waktu salat wajib nih, sehari semalam tuh 5 kali. Pengaruh khamar itu tidak sebentar. Duhur ke asar dekat, asar ke maghrib, apalagi maghrib ke isya. Nah, pada isya agak tenang, bisa minum. Subuh ceng hardei, nah itu ya. Kemudian pada subuh Pak, tapi yang mau sholat duha menahan dulu. Nah, jadi sudah lumayan nih, banyak yang meninggalkannya. Nah, ada kasus lagi Pak seperti tadi, makan-makan nih para sahabat. Ada sahabat yang sedang mabuk Pak bersyair. Dia memuji-muji kaumnya, merendahkan orang Ansor. Orang Ansor marah. Mengambil tulang dagu Pak ya, binatang itu Pak. Dipukulkan ke jidatnya sampai berdarah. Nah, datanglah kepada Nabi. Ini sebenarnya hukum khamr bagaimana? Sampai kasusnya seperti ini. Maka turun surat yang terakhir nih, tahapan terakhir. Surah Al-Maidah ayat ke-90. 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Rijsun, kotor, termasuk perbuatan setan, jauhi supaya kalian beruntung. Setelah turun surah Al-Maidah ini, para sahabat saat itu sama sekali berhenti. Itu katanya Bapak di depan rumah itu seperti bekas banjir. Kan biasanya khamr itu kalau disimpan semakin lama semakin enak, semakin mahal. Yang sudah disimpan lama ditumpahkan semuanya. Nah, inilah hadirin ya, tahapan dakwah itu seperti itu. Karena khamr itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau langsung ayat kelima nih yang turun, wah Pak bisa berontak. Makanya pelan-pelan. Hukum yang sekarang diambil, jangan yang oh boleh, kan masih ada manfaatnya. Ini sudah tegas. Ini, jadi kembali lagi ke Al-Quran. Ini dalil Bapak, bahwa khamr itu termasuk dosa besar Pak ya. Apalagi dijelaskan Bapak di dalam hadis ya Pak ya. Di dalam hadis nih. Al-khamru, khamr itu umul fawahish. Induk segala perbuatan keji. Induk segala keburukan. Nah itu khamr. Akbarul kabair. Dosa paling besar. Ini hadis riwayat Tabrani. Dulu nih Pak, ini bukan dongeng nih Pak, kisah. Ada seorang ahli ibadah diundang oleh seorang pelacur. Mungkin dia tidak tahu yang mengundang pelacur. Untuk apa diundang? Untuk dijadikan saksi Pak. Nah si ahli ibadah ini datang, masuk ke rumah si pelacur itu. Kemudian setelah di dalam rumah itu, pintu jendela ditutup. Keluarlah perempuan si pelacur itu berpakaian seksi, bawa minuman keras dan anak kecil.
Saya mengundang Anda ke sini sebenarnya bukan untuk menjadi saksi, tapi saya ingin engkau meniduri saya. Oh, ngajak berzina. Kalau tidak mau nih, pilih salah satu nih. Minum minuman keras, membunuh anak ini, atau berzina. Kalau Anda keluar, saya akan teriak. Anda sudah memasuki rumah saya. Wah, bingung Pak. Setan itu datang, setan atau membisikkan. Setan atau pinter. Udah aja tuh ambil hukum yang yang paling ringan lah gitu menurut setan itu minum khamr aja. Itu mah lebih ringan dosanya. Zina tuh dosa besar. Oh, membunuh apalagi. Udah minum khamr we. Ya. Akhirnya nggak keluar Pak, minum khamr. Kan yang lebih aman mah kalau ingin selamat keluar walaupun berteriak. Nah itu. Minum khamr segelas. Tambah lagi segelas. Akhirnya mabuk. Dia berzina. Kemudian si anak yang kecil itu dibunuh. Itulah Bapak induk dari segala kejahatan. Khamr. Ini hadis sahih Pak. Kemudian yang berikut. Mudminul khamri ka'abidi wasan. Peminum khamr seperti penyembah berhala. Tadi di surah Al-Maidah ayat ke-90 itu disejajarkan dengan yang musyrik Pak ya. Khamr, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib. Itu kan perbuatan syirik. Kedua yang terakhir itu. Di hadis mudminul khamri ka'abidi wasan. Peminum khamr seperti penyembah berhala. Kemudian pada saat seseorang melakukan dosa besar, minum khamr, maka pada saat itu iman lepas. Hadirin, orang beriman tidak akan berbuat dosa besar. Tapi kalau dosa kecil mah tidak bisa dihindari. Dan namanya juga manusia. Walaupun imannya tebal, ilmunya tinggi, peluang untuk berbuat salah tetap ada. Ya, orang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya salah. Coba angkat tangan di sini, siapa yang tidak punya dosa? Atau yang dosanya sedikit? Kalau angkat tangan dosa, ya itu sok suci terdosa menurut Al-Quran. Surah 53. Ya, fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri paling suci. Orang beriman tidak akan berbuat dosa besar. Kalau berbuat dosa besar berarti imannya lepas. Di dalam hadis Bapak, Ibu semuanya. Seorang hamba tidak akan berzina. Kalaulah ketika dia berzina ada iman. Seorang pencuri tidak akan mencuri kalau ketika mencuri ada iman. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ketika berzina ada iman. Misalnya WTS. Pas malam minggu ayo namarek pere. Sian maut. Nah berarti pada saat itu dia punya iman. Coba kalau diikuti terus. Akan bertobat. Tapi nafsu sudah menguasainya. Nah itulah Bapak ya Ibu. Jadi peminum khamr pada saat dia minum khamr. Saat itu iman lepas. Kemudian hadis berikut. Hadis barusan riwayatnya Al-Bukhari. Hadis berikut diriwayatkan dari Ibnu Majah. Ini yang dilaknat pada urusan khamr, Pak. La'anat al-khamru ala asyrati aujuh. Lo'inat al-khamru, dilaknat urusan khamr nih 10 macam. Bi'ainiha, zatnya, zat khamrnya dilaknat. Wa asiriha, pemerasnya yang membuatnya. Wa mu'tasiriha, dan yang meminta untuk diperaskan, Pak. Menyuruh. Wa bai'iha, yang menjual. Wa mubta'iha, yang membeli. Wa hamiliha, yang membawa. Yang membawa khamr, ada yang pesan dibawa. Itu yang membawa dilaknat. Yang minta dibawakan. Yang memakan hasil jual belinya, peminumnya, dan yang menuangkannya. Yang bekerja di diskotik, ada saya mah tidak minum khamr, hanya menuangkan khamr ke para pelanggan.
kebagian dilaknat. Luar biasa nih Pak ya. Ini dalil ini dosa besar. Ya, hadis Ibnu Majah. Nah itulah ibu bapak semuanya, ini hati-hati. Bagaimana Pak Ustadz kalau sedikit? Kan sedikit mah tidak mabuk. Pemabuk minum segelas, mabuk enggak? Enggak akan mabuk, atau segelas mah. Sebotol enggak ada yagdag tanya itu. Segelas enggak. Setetes bagaimana setetes? Nah di dalam hadis ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram. Yang banyaknya memabukkan sedikitnya haram. Jadi nggak boleh, walaupun hanya sedikit. Itu hadisnya jelas Pak ya. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haram. Bagaimana kalau dicampur? Ini gelas isi air setetes. Atau yang ada di makanan kayak yang di kue. Apa namanya? Rum. Ya, rum. Itu bagaimana? Baik. Atau obat ya. Ada obat yang pakai alkohol, obat batuk. Nah, bagaimana yang seperti ini? Memang ada yang berpendapat apabila sudah terlebur sehingga walaupun banyak jadi tidak memabukkan, tidak apa-apa. Ada yang berpendapat begitu. Ada juga yang berpendapat tetap hati-hati. Itu Pak ya. Jadi jangan menyengaja ada ditetesi sedikit mah nggak apa-apa, akan memabukkan. Jadi untuk kehati-hatian lebih baik tidak. Rum itu memabukkan itu ya. Rum memabukkan, di kue itu lumayan itu teh. Sampai baunya kan beda. Mendingan hati-hati saja. Kalau sekiranya memabukkan jangan. Tapi sekali lagi ada yang berpendapat kalaulah sudah terlebur, sudah zatnya enggak ada, baunya juga enggak ada, walaupun dimakan banyak tidak memabukkan, tidak apa-apa. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu tak Bapak ya. Nah, apalagi urusan obat, ada lagi yang berpendapat kalau urusan obat kan darurat. Kalau darurat bagaimana? Kan kalau darurat jadi boleh. Baik Bapak, di dalam hadis Pak ya. Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk kalian dari apa-apa yang Allah haramkan. Jadi yang Allah haramkan itu bukan obat. Sebetulnya begitu Pak. Yang Allah haramkan itu berarti tidak baik untuk tubuh. Nah itu. Jadi alkohol dijadikan obat. Tapi tidak semua alkohol jadi khamr tidak Pak ya. Hanya memang sekiranya memabukkan ya udah termasuknya khamr. Itu Pak. Nah, kembali lagi ke masalah tadi obat ya. Kalau khamr itu dijadikan langsung itu udah jelas sepakat Pak, tidak boleh. Ini yang tidak sepakat itu ketika khamr dicampurkan ke bahan lain gitu. Ini yang para ulama beda-beda pendapat. Itu Mas silakan aja Bapak, gimana Ibu dan Bapak saja. Ya. Hanya kalau masih ada yang tidak pakai khamr mah udah aja pilih yang tidak pakai khamr. Itu tepatnya itu yang lebih aman. Bapak ya. Tapi kalau sudah terpaksa darurat yang haram kalau terpaksa jadi boleh tidak berdosa. Di surah Al-Baqarah ayat 173. Famanid turro ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terpaksa. Itu di surah Al-Baqarah 173 menceritakan tentang yang diharamkan. Ada bangkai, darah, daging babi yang disembeli untuk selain Allah. Ketika disembeli menyebut nama selain Allah, itu semuanya haram. Kecuali kalau terpaksa. Famanid durro ghaira bagin. Barang siapa yang terpaksa. Ghaira bagin tidak menginginkan wala adin dan tidak melampaui batas. Fala itsma alaih maka tidak berdosa.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu tak Bapak Ibu ya. Jangan jadi misalnya mencelakakan diri sendiri. Kalau terpaksa tidak apa-apa. Tapi syaratnya tidak boleh ingin. Jangan dicita-citakan. Sengaja pingin merasakan daging babi orang kalaweng sugan tersesat ke di leweng. Gitu Pak, udah dipersiapkan peralatan. Waduh kebenaran ya tersesat. Itu mah berarti dicita-citakan, nggak boleh. Atau melampaui batas. Ketika sedang darurat nih Pak, lapar. Wah, sekenyang-kenyangnya Pak, bahkan dibungkus buat besok. Wah, itu ya. Tidak boleh sekedar saja untuk menghilangkan lapar. Itu Pak, daruratnya harus begitu. Sebenarnya mah tidak ingin dan tidak melampaui batas. Nah, begitulah Ibu ya. Adapun untuk obat luar ya, Homer dipakai obat luar gitu Pak ya. Alkohol misalnya untuk luka tidak apa-apa, kan tidak diminum. Ya. Parfum boleh tidak? Boleh. Kalau disemprotkan ke mulut, nah itu hati-hati Pak, kayak mabok deh. Itu jadi Homer. Gitu ya. Tapi kan itu mau sholat. Bapak tadi di surah Al-Maidah Ibu ya disebutnya rijsun, kotor, bukan najis. Tapi ada ulama yang mengatakan najis. Saya mengambil pendapat bahwa khomer itu haram tapi tidak najis. Jadi tidak apa-apa. Ya. Salat ini pakai minyak wangi yang ada alkoholnya, nggak apa-apa. Nah itu ya. Nah sekarang berikutnya nih, hadis berikut nih. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunbadzu lahu az-zabib bisqa. Dibikinkan rendaman kismis pada tempat minuman Nabi. Nah, itu ada minuman ada kismisnya, direndam situ kismisnya. Kemudian Rasulullah SAW meminumnya pada hari itu, besoknya, wa ba'dal ghad dan setelah besok 3 hari sampai sore beliau meminumnya, memberikan kepada yang lain. Selebihnya dari itu dibuang. Kenapa dibuang? Ini Pak ya. Jadi ada yang menjelaskan bahwa telah berubah si minuman itu menjadi minuman yang memabukkan. Ini dibuang. Bagaimana dengan peyem ketan? Ya nggak apa-apa, halal. Tapi kalau sudah memabukkan, buang. Cirinya bagaimana? Biasanya apa nyegak kalau bahasa Sunda mah, apa bahasa Indonesianya? Nya eta belahnya gitu. Kalau dihisap teh airnya banyak Pak. Minum memabukkan itu teh. Hati-hati. Udah dibuang. Bagaimana kalau digulampo? Apa digulampo? Dibikin wajit. Nah, dipanaskan, dikasih gula gitu dibikin wajit. Jangan Pak. Ya, udahlah buang. Di zaman Nabi juga tidak digulampo ya. Iya, dibuang mana gitu. Mendingan begitulah untuk lebih aman mah. Itu tak. Karena memang sudah jadi haram, Pak. Ya. Jadi jangan diupayakan lagi supaya jadi halal. Itu tak Bapak ya. Nah masakan yang pakai arak ya ada ya. Pas dimasak nyala. Ada yang mengatakan ya nggak apa-apa karena sudah hilang zat itunya. Ada yang berpendapat begitu. Hanya saya mengambil pendapat yang lebih hati-hati lah. Itu. Kan itu jadi beda Pak ya. Rasanya jadi beda. Jadi lebih enak. Itu walaupun memang menguap, kan terbakar hilang. Itu Pak. Seperti kuah Pak pakai lemak babi sedikit saja itu kan enak Pak. Katanya gitu ya. Gitu. Jadi enak gitu. Benar kata Roma Irama ya, kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang itu. Itulah perangkap setan. Itu tak. Baik. Nah itu Bapak Ibu semuanya khamar. Kemudian yang kedua,
wal maisir. Kembali ke surah 5 ayat 90. Wal maisir. Maisir. Maisir itu dari kata yusrun yasaro. Artinya mudah ya. Allahumma yassir wala tu'assir. Nah, itu. Ada lagi yang mengatakan maisir itu taruhan. Jadi sifat dari judi apa? Mudah untung, mudah hancur. Untung-untungan. Kemudian ada taruhan. Jadi begitu sajalah nanti kalau ibu bapak cari rezeki, buka usaha, kalau ada nggak jelas hasilnya, untung-untungannya memilihkan. Terus ada taruhan, itu hati-hati ya. Orang sekarang dengan berbagai cara Pak untuk mendapatkan rezeki, inilah yang diprediksi oleh Nabi. Sungguh nanti akan datang suatu zaman, orang sudah tidak memperhatikan lagi mendapatkan harta apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Ayeuna macan anu haram ge hese, eta teh kitu Pak, ya. Sudah tidak lagi memperdulikan syariat. Itulah orang-orang yang sudah menjadi hamba dunia. Hamba dinar, hamba dirham didoakan celaka oleh Nabi. Ada hadis. Artinya apa? Tidak akan bahagia. Nabi yang berdoa. Memang di Al-Quran itu disebutkan manusia itu mencintai harta, begitu Pak ya. Ada yang tidak suka harta di sini. Kata orang tua mah nu teresepen kana duit mah hayam. Ya. Semua juga suka. Tapi kalau berlebih-lebihan ini hati-hati. Di surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Kalau sudah berlebih-lebihan bahaya. Itu di surat Al-Adiyat, harta teh dengan khairun, harta. Padahal arti sebenarnya mah kebaikan. Banyak Pak di Quran ya, khair artinya teh harta. Padahal sebenarnya harta itu bahasa Arabnya mal. Ini maksudnya apa? Isyarat di dalam Al-Quran bahwa harta itu harus menjadi sumber kebaikan. Kan Bapak harta mah siapa yang megangnya Pak? Kalau yang megangnya orang bertakwa akan jadi kebaikan. Kalau yang megangnya bukan orang yang bertakwa akan jadi keburukan. Begitu Pak ya. Ini sekali lagi isyarat di dalam Al-Quran. Harta harus jadi sumber kebaikan. Orang yang sangat mencintai harta, lebih mencintai dunia daripada akhirat, sudah tidak lagi memikirkan urusan akhirat. Yang penting mah di dunia untung dengan berbagai cara. Akhirnya berjudi. Dan judi sekali lagi termasuk dosa besar. Ya. Judi teh dosa besar. Selain perbuatannya diharamkan, memakan harta secara batil itu dosa besar. Di surah An-Nisa ayat 29. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang tidak halal. Baik. Nah, sebentar lagi nih. Kemudian berikutnya. Yang ketiga. Kembali ke surah Al-Maidah ayat ke-90. Wal ansob, berkurban untuk berhala. Kalau sekarang mah sesajen, parepeh, tumbal. Kan itu teh menyembelih binatang, berkurban. Tapi bukan karena Allah. Dan sekarang teh perbuatan seperti itu teh diislamikan, Pak. Yang menyembelihnya seorang ustaz. Membaca bismillahi wallahu akbar. Misalnya upacara di pantai. Sodakoh laut. Mau mempersembahkan
sembelihan untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Yang menyembelihnya seorang ustadz membaca bismillahi wallahu akbar, menyembelih kerbau, kepalanya dilemparkan ke laut, dagingnya dimakan bersama-sama. Itu termasuk perbuatan haram, dagingnya haram dimakan, berkurban untuk selain Allah. Syirik itu kezoliman yang sangat besar. Di surah 31 ayat 13, syirik termasuk kezoliman yang sangat besar. Lewat ketanjakan Emen ya di Subang. Buang apa? Buang rokok. Berarti berkurban rokok. Karena siapa? Si Emen ya. Itu yang buang rokok ada keyakinan? Ada. Untuk apa buang rokok kalau nggak ada keyakinan? Supaya selamat itu teh. Berarti takut sama si Emen. Makanya orang yang menyekutukan Allah hidupnya teh nggak tenang, Bang. Ya, mendingan orang yang beriman bahkan keyakinannya kepada Allah kemanapun perginya tenang, Pak. Itu ya, tuh Pak Ustadz hanya sebatang rokok. Bukan itu masalahnya mah. Ada keyakinan kepada selain Allah. Terkadang itu teh setan, Pak ya. Dihiasi dengan kebaikan itu teh Pak. Seperti ada cerita Pak yang bangun rumah itu pembantunya kesurupan. Kata yang kesurupan teh, mana siang bangun teu bebeja ka aing. Berarti teh setana orang Bandung banyak gitu. Sok pencit domba bagikan ke fakir miskin. Sembelih domba bagikan ke fakir miskin. Bagus tidak? Bagus Pak. Menyembelih domba dibagikan ke fakir miskin. Kemudian disembelih tah domba dibagikan ke fakir miskin. Niat yang menyembelih karena Allah, karena yang kesurupan. Karena yang kesurupan dalam muntah anu kesurupan moal mencit. Inilah hati-hati ya, dosa besar. Kemudian yang terakhir azlam. Azlam itu arti sebenarnya mah anak panah ya. Jadi dulu di Ka'bah itu ada 4 anak panah. Lakukan, tidak, ada 3 anak panah. Lakukan, yang satu ada bacaan begitu. Tidak, yang satunya lagi nggak ada bacaan. Jadi kalau mau mengadakan acara misalnya, bagaimana bulan ini saya mau menikahkan, saya mau ada acara minggu ini, bagus tidak? Nah diambil sama juru kuncinya Pak, kuncen. Oh iya lakukan. Kalau yang diambil tidak, enggak berarti Pak. Kalau yang diambil yang kosong nggak ada bacaan, diulangi itu mengundi nasib. Atau di zaman jahiliyah itu dengan cara menerbangkan burung, disebutlah dengan tiaroh. Tiaroh teh dari kata toir teh burung. Terbangkan burung. Bila burung terbang ke arah kanan itu pertanda baik. Kalau terbang ke arah kiri pertanda buruk. Terbangkan ke kanan, wah berarti bagus nih, lakukan. Ke kiri, wah ini pertanda buruk. Nah kayak gitu Pak. Bagaimana kalau terbangkan ke kanan, burungnya balik lagi ke kiri. Eta mah galau, ngalieureun burung nanya gitu Pak. Ini sekali lagi syirik ya. Syirik. Di kita ada apa namanya itu? Kedutan di sini misalnya pertanda apa? Bakal menangis. Kalau kedutan di sini bakal dapat untung. Nah kayak gitu Pak ya. Kalau dua-duanya itu mah syarafnya Pak ya gitu. Baik Bapak, inilah 4 perbuatan termasuk dosa besar. Ini karena waktu, mudah-mudahan apa yang barusan kita bahas bisa kita amalkan. Kita terhindar dari 4 dosa besar ini. Khamr, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Dan yang paling berat Bapak, yang kedua terakhir Pak ya. Karena itu termasuk syirik besar. Di surah 4 ayat ke-48 Allah tidak akan mengampuni dosa syirik besar apabila terbawa mati. Amal soleh yang dilakukannya akan dihapus oleh Allah kalau melakukan syirik besar. Di surah 39 ayat ke-65. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.